Nggak pakai edit nih. Halo, assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi di Ngobat, ngobrol bareng temen. Jadi sore ini aku ini sama teman saya. Nanti kenalan ya sama dia ya. Yang jelas pokoknya kita mau ngobrol soal kayaknya perlu ditutup deh itu Bir. Kedengeran nggak sih? Jadi kita mau ngobrol di apartemennya dia nih sekarang di Arnhem. Itu tentang gimana sih caranya kalau misalnya teman-teman dari Indonesia pengen sekolah ke luar negeri, misalnya dari SMA gitu ya, terus mau S1 di luar negeri itu kayak gimana ya. Halo, apa kabar? Kita agak jauh-jauhan ya. Oh iya, oke sih. Kenalan dulu dong namanya. Halo, aku Serisa, aku Bachelor Life Sciences di Nijmegen sebenarnya, tapi karena nggak dapat tempat tinggal di Nijmegen, jadi kita ke Arnhem. Mereka juga nggak tahu jaraknya gimana, tapi yang jelas jadi Nijmegen itu nama satu kota di Belanda, dekatnya Jerman. Nah, Arnhem itu juga nama satu kota di Belanda, terus jaraknya sekitar 22 kilo. Ya. Jadi antara Arnhem dan Nijmegen nggak terlalu jauh lah ya. Jadi masih bisa ditempuh jaraknya pakai kereta gitu kalau misalnya kuliahnya di Nijmegen, ya kan? Ya. Oke, aku panggilnya siapa? Serisa ya. Ya. Ser, cerita dong. Jadi dulu di Indonesianya di mana? Di Bekasi, Di Jakarta. Bekasi. Wih, Jakarta sih, tapi anak Bekasi loh, luar biasa. Ini di Bekasi ya. Terus dulu SMA-nya di mana? Namanya Sekolah Victory Plus. Oke, itu di Bekasi ya. Ya. Itu sekolah apa sih, internasional atau apa gitu? Menurut kita sih lebih ke National Plus ya. Oke. Tapi dia jadi dia offer dua jenis kurikulum, antara mau yang internasional. Kalau untuk yang SMA antara mau ngambil yang internasional atau mau ngambil yang jalur UN. Tapi karena karena biasanya yang atensi itu WNI, ada yang WNA, cuman yang WNI kalau ngambil jalur internasional pun ngambil tesnya dua-duanya, jadi dapat diploma yang dua. Dapat UN. Ini maksudnya internasional tuh kalau misalnya sekolah di luar negeri, mau sekolah sekolah ke universitasnya keluar. Jadi kualifikasi aku tuh ada IGCSE, yang dimana kalau misalkan aku apply ke let's say GCSE kan GCSE itu kan Cambridge kan, Inggris, jadi aku skip first year-nya. I see. Jadi teman-teman mungkin nggak ngerti ya. Jadi kalau misalnya, jadi ini kayak Victoria Plus ini kalau aku bilang udah menganut kayak Cambridge gitu ya. Udah ada. Aku tahun terakhir yang dikasih kurikulum Cambridge. Kalau untuk yang sekarang-sekarang itu jadi masuknya di IBDP. Oke. Jadi maksudnya itu adalah kalau di SMA yang dalam tanda kutip dikasih kata internasional, itu memang ada yang sudah menganut kurikulum-kurikulum yang di luar negeri. Jadi itu sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kalau misalnya kita mau sekolah ke luar negeri gitu ya. Untuk ke beberapa negara ya. Betul, yang menganut sistem Cambridge ya, nggak semua gitu ya. Biasanya sih memang yang rata-rata memang dari Inggris atau Commonwealth Inggris, misalnya Australia atau yang accept banyak ya, Singapura banyak lah pokoknya pada dasarnya, Dubai gitu ya pokoknya. Oke. Tapi memang bedanya kalau di SMA yang negeri itu kan memang nggak menganut sistem itu. Jadi mereka lebih kayak ke UN itu maksudnya tadi ya, ke mana ujian nasional, kan? Oke. Jadi long story short, kamu akhirnya ngambil yang internasional yang Cambridge. Tapi jadi aku punya dua diploma. Itu. Oke. Apakah itu membantu kamu? Maksudnya kenapa kamu pilih itu awalnya? Simply karena memang aku tahu tujuan akhir aku adalah kuliahnya mau internasional, mau keluar. Mau keluar negeri. Oke. Aku nggak ada niat. Nggak ada niat sama sekali di Indonesia nggak ada. Oke. Nah, jadi itu mungkin yang perlu digarisbawahi nih ya. Jadi Serisa ini memang sejak awal, mungkin bahkan dari kapan tuh? SMP udah tahu? Dari SD? Dari SD. Gue SD main congklak cuy, ya. Oke, jadi dari SD bahkan mungkin udah tahu ini kayaknya aku bakalan sekolah di luar gitu ya. Oke, jadi memang itu jadi landasan dasarnya dulu ya, bahwa kamu udah tahu duluan. Oke. Minum dulu ya. Ya, silakan. Nah, terus kalau misalnya udah tahu kan, waktu itu masuk SMA-nya juga emang nyari yang ada kurikulumnya itu? Kebetulan aku dari SD di situ juga. Oh, gitu. Oke. Jadi dulu tuh aku pertama kali sekolah pertama aku adalah di Marsud Dirini.
Itu abis itu papaku dapat dinas ke Thailand. Aku ke Thailand ikut juga sekolah kan di Thailand, itu dengan kurikulum IB. IB International Baccalaureate itu. Nah, setelah 1,5 tahun di situ aku kembali ke Jakarta, ke Bekasi itu. Karena orang tua aku merasa, ya sayang udah bisa bahasa Inggris masa nggak dilanjutin, gitu. Jadi aku dimasukin ke sekolah Victory Plus ini yang dari SD sampai SMP-nya pada waktu itu menganut IB. Gitu. Tapi pakai bahasa Inggris sehari-hari. Pakai bahasa Inggris, bahasa pengantar bahasa Inggris. Cuman memang ada pelajaran bahasa Indonesia yang itu ada lalu. Yang disampaikan aja dia mau minum kopi. Yang disampaikan dalam bahasa Indonesia obviously, PKN dengan bahasa Indonesia juga, agama juga pakai bahasa Indonesia. Gitu. Jadi kita nggak hilang lah bahasa Indonesianya, tapi memang bahasa pengantar sehari-harinya bahasa Inggris. Gitu. Nah, pas aku masuk SMP baru dibuka tuh SMA-nya. Nah, SMA-nya itu GCSE waktu itu, masih GCSE sampai aku angkatan terakhir yang udah mulai pakai GCSE-nya. Oke. Jadi memang, tapi ada juga yang memang teman-teman waktu itu misalnya dari situ mau UN juga nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, maksudnya kalau misalkan mau ngambil GCSE pun yang WNI harus dia ngambil UN anyways. Jadi kalau nggak mau ngambil GCSE-nya ya tinggal ngambil yang kelas UN. Kalau mau ngambil GCSE-nya tetap harus lebih. Karena di situ ada murid yang WNA juga ya. Ada kalau dari negara lain. Ada. Gitu ya? Kalau yang WNA nggak usah. Boleh pilih mau masuk UN boleh. Tapi paling nggak didaftarin gitu loh. Mereka cuma dapat ininya aja gitu ya. Oke. Sekarang yang menarik adalah menurut kamu ngebantu nggak sih? Kalau misalnya gini, menurut kamu ngebantu nggak sih kalau kamu pingin sekolah ke luar negeri tapi kamu masuknya SMA yang memang ada basic kurikulum itu, atau yang misalnya ada teman-teman yang aku ya SMA-nya cuma yang biasa aja, misalnya yang kurikulum nasional gitu tuh, ada bedanya nggak atau menurutmu ngebantu nggak? Menurut aku yang paling ngebantu adalah kalau misalkan bahasa Inggris. Karena dan keterbiasaan ngerjain soal-soal yang dikasih sama kurikulum internasional. Karena kurikulum internasional yang aku rasain adalah soal-soal yang cara penyampaian pelajaran dan cara menjawab misalkan soal, ya kan biasanya kita dites dengan soal kan. Cara menjawab soal dalam kurikulum internasional itu jauh berbeda dengan apa yang kita biasa dengan UN. Contohnya gimana? Lebih ke analisa. Nggak pakai multiple choice. Nggak ada multiple choice. Jadi semuanya essay maksudnya. Iya, essay semua. Jadi lu nulis, kamu nulis jawabannya. Iya, jadi karena itu kurikulum internasional, kita terbiasa dengan menjawab dalam bahasa Inggris, tapi kita juga terbiasa dalam menstruktur knowledge apa yang kita punya keluarin dalam bahasa Inggris juga gitu. Dan cara kita ngestruktur jawaban itu kan juga penting ya. Betul. Gitu. Jadi itu yang bikin berbeda sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya kalau misalkan kita kalau pelajarannya sendiri sih enggak. Pelajarannya sama aja. Ini cuma masalah mungkin kalau aku sederhanain bahasanya mungkin menganalisa ya, the way of thinking, cara berpikir, menganalisa jawaban soal gitu-gitu ya. Lebih ke biasain jawab esai, tapi esai juga bukan pertanyaan kayak apakah ini, apa definisinya ini gitu, enggak. Jadi misalkan kita dikasih, kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita dikasih excerpt, terus dipertanyakan why do you think dia melakukan ini. Jadi kayak apa implikasinya? Lebih ke nanya ke pendapatmu ya? Iya, application sih. Aplikasinya, lebih ke teori, opini, tapi juga, tapi lebih kayak bukan sebutkan nama binatang yang bertanduk gitu nggak ya? Nggak kan? Jadi nggak yang kayak atau definisi dari. Ada pertanyaan seperti itu pun nilainya cuma 1 poin. Itu cuman, jadi misalkan dalam satu pertanyaan tuh ada anaknya A, B, C, D, E. A itu yaitu sebutkan binatang bertanduk 3. Karena itu menghafal ya. Kalau ini kan kayak lebih nggak menghafal. Terus B-nya binatang bertanduk itu kategorinya apa misalkan ya gitu. Tapi nanti di bawahnya tuh disuruh jelasin binatang bertanduk itu ekosistemnya dalam apa. Dijelasin dari atas sampai bawah gitu. Nah, itu baru poinnya misalkan 8. Jadi memang lebih apa ya? Nggak superficial ya. Jadi nggak bisa kalau cuma tahu binatang bertanduk apa aja, tapi kamu juga harus tahu dia hidupnya di mana, makannya gimana. Terus behaviornya dia seperti apa sehingga dia bisa dia makannya apa sehingga dia bisa behavior seperti apa dalam kondisi apa. Nah, jadi itu ya. Menurut aku sih kuncinya di situ. Jadi mungkin yang membedakan itu bukan pelajarannya tadi Serisa bilang, tapi lebih dari cara menganalisa atau belajar berpikirnya, karena dapat
soal-soalnya kurikulumnya dari yang internasional tadi, yang Cambridge sistemnya tadi. Oke lah, berarti ini udah 1 poin udah dapet ya. Pertanyaan kedua, sekarang kan ada orang bingung ya, aku udah let's say misalnya udah biasa tuh belajar gitu, mau di SMA yang kurikulumnya nggak internasional pun ternyata udah banyak tuh yang mulai begitu, nggak yang menghafal atau multiple choice gitu ya. Terus gimana sih Sherisa waktu itu tiba-tiba memutuskan gue mau ngambil bachelor yang apa tuh tadi kamu tadi kan lebih ke medical science ya? Iya, aku life sciences major, tapi spesialisasi majornya itu biomedical research. Oke, jadi ke biomedical kan? Biomedical tuh bahasa Inggrisnya kayak biomedik lah, kalau di Indonesia kayak biomedik lah gitu kan? Bener ya? Mirip sih. Lebih mirip ya, sama lah itu kan bahasa Indonesia ya. Nah, kamu kan kalau yang aku tahu rata-rata tuh biasanya kalau ngambil bachelor itu biasanya tuh yang lebih ke sosial ya, kayak misalnya mungkin ekonomi, or psychology, atau bisnis atau apapun itu. Aku sih jarang ya ketemu, mungkin aku yang nggak kurang up to date, tapi aku jarang sekali ketemu yang bachelor yang ngambilnya tuh life science kayak kamu gitu. Itu kamu emang dari dulu pingin atau gimana? Aku tahu aku pengen sesuatu dengan biologi. Pingin sesuatu yang deket sama biologi? Iya, karena dari 3 pelajaran sains, aku tahu aku pengen sains. Itu dari SMP, aku bilang aku pengen SMA-nya aku mau IPA. Gitu. Itu 1. Nah, dari sains itu kan ada 3 tuh. Biologi, fisika, sama kimia. Ya aku paling bagus biologi. Oke, dan kamu akhirnya pilihnya biomedik. Aku lebih confident-nya dengan biologi daripada aku susah-susah di kimia. Kimia atau fisika gitu ya. Bikin botak malah ya. Oke. Kamu lebih ke biomedical. Oke. Berarti sebenarnya kata kunci lagi, jadi sebenarnya udah dari kamu tuh sekolah udah ngerti ya tujuanmu tuh, goalsnya nih nanti bakalan ini gitu. Nah sekarang pertanyaan ketiga, kalau udah tahu goalsnya, waktu kamu menentukan setelah lulus SMA tuh itu gimana? Kamu nyari universitasnya gimana? Apakah kamu nyari dari Amerika, dari Eropa, dari Asia, itu gimana? Itu sih sebenarnya yang susah, cuma ya karena kalau mau nyari universitas itu kan lebih gampang kalau kita udah tahu either negara atau apa yang mau kita lakukan kan. Nah, yang aku sebenarnya waktu itu aku cuma tahu aku pengen melakukan sesuatu dalam biologi. Dan aku nggak punya tujuan negara, yang penting nggak di Indo. Aku mikirnya kayak gitu. Nah, kebetulan aku punya teman yang mamanya itu kerja di sini di universitas yang ini, Han itu. Jadi dia tuh representatif di Indonesia. Terus dia ngejelasin kalau kamu maunya ini, kamu kesini. Kalau kamu maunya ini, kamu kesini. Waktu itu pilihan aku adalah food tech sama life sciences ini. Bahkan life sciences itu nggak ada di pilihan aku. Aku maunya food tech. Tapi itu artinya food technology ya? Food technology gitu. Direkomend di TUAS, The Hague University of Applied Sciences. Nah, dia jelasin kalau kamu food tech itu bakal begini, pelajarannya tuh consist of ini. Dan pas dia jelasin 90% itu kimia. Terus aku kayak, kalau mau yang biologi tuh kayak gimana ya tante gitu. Dia bilang, kalau mau yang biologi mendingan kamu ambil life sciences. Dia lebar, deket sama biologi. Dari life sciences kamu mau lanjut ke food technology pun bisa gitu pas master misalkan. Gitu. Jadi dia konsepnya lebar. Dan nanti pas di tahun ketiga kamu bisa milih antara plant biology, biotechnology sama biomedical sciences. Kalau misalkan kamu nggak suka either 3 of those, kamu decide setelah first year pun kamu nggak suka, di Belanda itu setelah first year kamu bebas mau kemana aja. Jadi mungkin kalau disimpulin waktu itu Sherisa dapatnya itu kebetulan ada temennya orang tua yang bisa kamu tanya-tanya. Gitu ya. Misalnya nih let's say waktu itu nggak ada gitu, kamu ada planningnya apa waktu itu? Waktu itu literally aku cuma nyari, apa kamu ikut akademik yang kayak banyak sekali kan, kayak ada pameran pendidikan? Iya, aku pameran pendidikan. Aku waktu itu sempat interested sama Swedia karena dia juga ada either food technology atau biotechnology. Tapi pas aku lihat-lihat lagi lebih banyak ke master. Nggak ada yang bachelor ya. Nah ini kan menariknya tuh bachelornya ini loh. Aku ya kan, karena bachelor yang life science menurutku agak susah jadinya. Gimana? Ada di Amerika tapi terlalu mahal. Ya Amerika emang luar biasa mahal ya. London Inggris juga terlalu mahal.
Iya. Australia aku nggak ada yang serak sama universitinya. Oke. Bukan dia murah, tapi aku udah punya saudara di situ yang aku bisa. Australia juga bukan mahal kan? Enggak, sebenarnya cukup sih kalau misalkan dikategorisasiin tetap lebih mahal dari Eropa, tetap lebih mahal dari Belanda. Iya, makanya lebih mahal kan? Iya, tetap mahal, tapi aku ngerasa ya aku kan ada saudara pada dasarnya yang bisa aku rely. Karena di Belanda kan cuma 1-2 orang gitu ya saudara. Jadi mamaku lebih percaya ya udah kalau Australia nggak apa-apa lah gitu. Tapi aku nggak ada yang serak sama universitinya. Pada akhirnya aku ketemu sama si tante ini gitu. Terus aku kayak ya di sini aja deh kayaknya. Menarik ya, aku pingin kasih, bentar, Dira, coba dilihat bener nggak udah direkam? Ternyata belum loh, udah, oh jalan ya. Oke, makasih ya. Jadi enggak, aku menariknya gini sama kamu, kamu itu ini selain fokus sama goals ya, kamu tahu apa yang kamu mau. Dan menurut saya itu penting ya. Jadi buat teman-teman yang memang niatnya mau sekolah di luar negeri, itu bukan nyari universitasnya dulu ya. Iya, kalau gini, kalau menurut aku nggak ada salahnya kalau kita udah punya tujuan ke internasional dulu gitu misalkan. Aku pokoknya pengen di luar, bodo amat gue mau apa. Nggak ada salahnya dengan itu. Oh gitu. bukan, maksudku dia milihnya universitasnya dulu. Boleh juga. Aku I don't see anything wrong with that gitu. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa demi universitas kamu ngengorbanin, karena kan apa yang kita pelajarin bachelor ini kan ngedetermine apa yang selanjutnya kita akan pelajarin atau apa yang selanjutnya kita kerjain kan. Nah, itu maksud aku. Kalau misalkan ternyata ya yang mau melakukan itu ya boleh aja. Ya boleh aja, tapi aku sendiri sih personally aku nggak akan mengorbanin semua itu demi aku mau kayak di Harvard. Iya, ngerti, betul. Itu yang penting menurut saya. Jadi yang penting adalah kamu pingin tahu, karena saya setuju. Karena sekolah itu kan akan menentukan kamu ini nanti mau kemana. Jadi itu penting. Mungkin kalau di Belanda itu juga kan kadang-kadang anak-anak high schoolnya juga kadang-kadang bahkan dari SMP mereka udah ditanya kan, kamu mau kemana sih? Jadi mereka kan diarahkan gitu. Nah, nanti baru dari situ, misalnya let's say si Serisa nih, dia pingin biologi. Baru tuh, nanti mana sih universitas yang, atau negara mana sih yang cocok nih, ada beberapa pilihan. Gitu kan? Lebih sulit kalau misalnya let's say kayak misalnya aku pingin universitas X. Pokoknya gimana caranya aku harus ke situ, gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu nggak kamu suka. Iya. Tapi yang penting aku sekolahnya di situ. Iya, jadi lebih ke gengsi universitasnya padahal nggak happy. Terus di universitas sendiri susah, masuk gampang, keluar nggak bisa. Betul. Iya. Jadi hal-hal yang itu juga menurut saya itu penting banget. Jadi dan kamu ngelihat nggak sih ranking universitas pada saat kamu daftar? What do you think with that? Maksudnya penting nggak itu menurut kamu? Penting. Penting untuk gengsi. Karena pada dasarnya kalau misalkan tujuan kita adalah di luar, kalau di Indonesia kan mayoritas job seeking jobs itu kan pokoknya yang penting you ada degree, bachelor, yang penting minimal nggak apa-apa. Kalau di luar negeri itu value-nya makin naik. Kalau makin kita naik, maksudnya dilihat kamu graduate dari mana? Enggak biasanya. Kan? Enggak kan? Itu kalau di Indo mungkin iya ada prestige soalnya, apalagi orang-orang keluaran ITB gitu kan. Kalau di sini tuh ya kalau if you have the knowledge you will get it gitu loh. Yang penting gitu. Jadi kalau misalkan of course ada pentingnya kalau kita ngementingin prestige gitu. Cuma kalau for the sake of biar kita hidup, terus kayak kita memang tujuan kita mau ngelanjutin hidup dan mau happy aja ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, menarik. Jadi kalau aku sih setuju ya sama, ya itu personal orang beda-beda ya. Tapi saya setuju banget dengan kamu harus tahu dulu kamu tuh mau belajar apa. Dari situ cari universitas mana yang kira-kira cocok nih buat kita. Sesuai dengan situasi kita juga. Betul. Apakah harganya cocok? Karena kan memang ini berhubungan nanti pertanyaan berikutnya nih. Masalah biaya kan. Bukan yang murah betul. Gitu pada dasarnya. Semuanya nggak ada yang murah ya. Mau di dalam negeri pun juga ibaratnya kalau yang bagus juga pasti mahal. Jadi
Setelah menentukan apa pilihan jurusanmu, carilah universitas yang kira-kira memang memenuhi. Kan kadang-kadang ada satu jurusan yang nggak ada di universitas itu kan. Ya kan, atau memang nggak cocok aja sama kamu, bukan itu yang kamu mau pelajarin kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya itu tadi, lihat apakah tadi kayak kamu sudah singgung kan, oh aku nggak ke Amerika karena mahal, nggak sesuai budget saya nih gitu kan. Nah itu juga penting. Kenapa? Karena bachelor itu jarang sekali kita ada beasiswa bachelor. Ada tapi jarang banget. Kecuali misalkan kita tujuannya mau ke Amerika nge-offer program. Ya, tapi masuknya susah karena nggak cuma kita kan yang apply. Yang apply itu kan berapa ratus ribu orang gitu. Betul. Misalkan kan. Bachelor jarang sih ya. Kalau master atau PhD mungkin banyak banget. Tapi kalau bachelor tuh sangat jarang. Jadi itu juga penting, misalnya ya pastikan ini dari your parents gitu kan ya, dari orang tua kita. Nah itu kan harus sesuai dengan budgetnya. Ini misalnya mau sekolah di luar negeri kan berarti ada hubungannya juga, selain untuk tuition fee atau uang masuk juga life living cost kan, uang hidup. Kamu kan hidup di sini juga semuanya sendiri, bayar makanan. Nah itu juga perlu dipikirin. Jadi itu yang ketiga, negara mana yang mau kamu tuju, kemudian universitas mana yang kamu tuju tadi setelah jurusan, baru deh daftar gitu kan. Gitu ya. Akhirnya karena itu ya semua pertimbangan itu, akhirnya kamu pilih ke Belanda jadinya. Oke. Berapa lama sih kuliahnya? 4 tahun. 4 tahun ya? Sama kok, sama bachelor kayak ya? Kecuali kalau misalkan masuk ke research university, kalau di Belanda itu 3 tahun. 3 tahun ya. Kan ada juga yang bachelor cuma setahun kan. Ya, tergantung kan apa jurusannya. Tergantung kan? jurusan. Ada juga yang ada setahun juga. 3 tahun yang untuk research university, kalau misalkan applied sciences jadi 4. Jadi 4 tahun. Oke. Kalau boleh kasih nasihat deh atau masukan deh. Kalau nasihat kayaknya menggurui banget ya. Buat teman-teman yang mau gitu sekolah di luar, apapun jurusannya ya. Mau life science, mau sosial, mau apapun deh, terserah. Kamu apa masukannya buat mereka, nyiapin apa? Sebenarnya kalau aku nggak tahu di negara-negara lain ya, tapi kalau di Belanda itu. Misalnya di Belanda deh, dikhususin ya di Belanda. Misalnya ada yang sekolah di Eropa di Belanda. Kalau di Belanda, yang aku tahu di Belanda sama Jerman, dua-duanya itu tidak ada yang ngelihat hasil. Dia ngelihat kamu lulus apa enggak. Gitu. Jadi nilai itu nggak penting karena prinsipnya adalah semua itu deserve education. Proses jadi yang dilihat. Iya. Nah nanti mulai nyisirnya tuh pas setelah tahun pertama. Gitu. Ini beda ya sama Amerika ya? Beda. Mereka kan lebih kayak GPA dan segala macam. Iya, GPA segala macam, terus also duit karena memang mereka mahal minta ampun. Teman-teman aku banyak, aku pas pertama kali masuk angkatan aku itu ada sekitar 80 orang. Untuk yang internasional doang. Sekarang tinggal 10. Pas masuk ke tahun kedua udah tinggal 40 plus setengah ini. Karena udah merasa udah nggak di situ tempatnya dia. Iya, mereka udah kayak nah this is not my place ya. Dan itu biasa aja ya. Biasa aja. Memang kebanyakan nih kayak gitu orang Belanda karena di situ mereka mampu untuk melakukan itu. Dan mereka bisa pindah ke tempat lain. Iya, tapi orang-orang yang kalau yang dari abroad lah, dari kamu kayak kan kamu nggak mungkin gitu kan. Berarti kan udah jelas settle emang mau di situ gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga ya. Ada pindah dia. Ada yang pindah ke Den Haag, ada yang pindah ke Groningen, terserah pindah jurusan dan segala macam. Ada yang pindah dari life sciences ke komunikasi. Oke. Kalau misalnya teman-teman itu nggak ada nih kayak kamu, seberuntung kamu ada temennya orang tua di sini bisa ditanya-tanya, mereka mesti gimana? European higher education gitu-gitu, pokoknya fair kayak gitu. Nggak harus untuk ngetargetin kalau harus masuk sini itu kayak gini, enggak, cuman pengen tahu aja ini yang dipelajarin apa sih gitu. Lebih pameran pendidikan itu penting banget ya? Cukup penting sih menurut aku untuk kalau misalkan untuk orang-orang yang nggak tahu mau ngapain gitu, atau misalkan kayak accounting itu sebenarnya ngapain sih, itu kan nanya gitu kan. Iya. Itu fair itu kan memberikan itu. Betul. Gitu. Mungkin beda sama di Indonesia gimana. Ininya mereka boleh tanya apa aja. Bahkan fair untuk yang universitas dalam Indonesia sendiri kan ada gitu. Jadi kalau walaupun tujuannya ke luar negeri, tapi kalau misalkan belum tahu mau ngapain, fair itu bagus untuk
ngerti, oh major ini tuh melakukannya ini, oh major ini tuh melakukan ini, kayaknya gue bakal interest dengan yang ini daripada yang ini gitu. Betul. Itu kan maksudnya selama SMA kan ada 3 tahun untuk decide mau apa. Jadi gitu. Itu mungkin itu ya kuncinya ya. Jadi kalau misalnya memang benar-benar pengen ke luar negeri, mungkin research dulu ya. Jadi benar-benar research jurusan terutama yang kamu tadi bilang berkali-kali ya, apa sih yang mau dipelajarin. 4 tahun, 3 tahun kan bukan waktu yang sebentar kan. Kalau kamu nggak suka kan, wasting time, money, energy, uang, banyak banget ya kan, banyak banget. Jadi mesti dipikirin bener-bener. Oke. Jauh dari orang tua, jauh dari negara sendiri, food, ya kan. Ada, jadi nggak pengalaman kamu waktu sekolah di sini 4 tahun? Ini sekarang udah tahun berapa? Udah mau lulus? 4, kan? mau ke 5. Udah mau ke 5 ya. Pertama-tama tuh kaget nggak? Apa yang kamu rasain? Kaget sih. Aku di rumah beruntung nggak pernah harus ngerjain kerjaan rumah. Ya harus ngerjain rumah sekarang kan. Sekarang tiba-tiba jadi harus semua sendiri. Ngelap, nyapu, nggak nyapu sih, vakum. Tuh. Jadi kayak mandiri, lebih mandiri ya. Kalau budaya? Belanda beda nih. Aku orangnya. Oh, kamu orangnya rumahan sih ya. Rada antisosial. Bagus. Jadi dia nggak kena. Dia ngapain ya? Serah, nggak ada hubungannya mah. Oke, jadi kamu nggak termasuk yang ikut bergaul dan segala. Oke. Ya. Nggak ya, karena tuh menurutku sih penting juga kalau bachelor kan rata-rata umurnya masih 17 ya. Masih banyak kan aku usia ini. Banyak orang-orang yang aku kenal orang tuanya misalkan di Indo tuh strict, nggak boleh ngapa-ngapain. Di sini dia jadi wild. Jadi bebas banget kan? Bebas banget, terus dia jadi karena kamu sendiri, ya kan? Sepi kan? Nggak ada siapapun yang mengawasi, ya kan? Kamu bisa melakukan apa aja sebenarnya kan? Dan usia segitu kan mungkin ya curious-curiousnya ya gitu. dan belum, ibaratnya tuh mungkin nggak sedewasa kalau misalnya kamu umurnya udah 25 ke atas gitu ya. Jadi kan ada agak gimana gitu ya kalau umur segitu memang ya oke lah. Tapi kamu termasuk yang nggak ini. Aku kebetulan tidak interest dengan itu. Oke. Tapi itu juga penting loh. Itu juga sosialisasi itu penting, benar. Ya, cuma kebetulan aku nggak suka aja. Tapi kamu lihat teman-teman juga ada yang akhirnya jadi nggak lulus sekolah gitu, nggak ada nggak gara-gara pergaulan jadi laid back ada. Jadi laid back ya. Tapi nggak sampai nggak lulus sih, biasanya telat gitu ya. Ya kalau bapak ibunya nggak. Ya kalau sanggup sih nggak masalah. Nobody's gonna judge you. Oke. Jadi mungkin budaya juga perlu di ini juga ya. Ya consider sih. Kalau pas pameran pendidikan kadang-kadang juga suka ada kan budayanya apa di negara ini, negara ini. Oke. Kalau belajarnya sendiri? Ada ini nggak? Atau karena kamu udah biasa dengan sistem Cambridge jadi ya udah biasa aja? Enggak juga. Aku belajar sendiri ini gimana nih pertanyaannya misalkan? Maksudnya kan apakah karena kamu biasa dengan sistem kurikulum Cambridge di Indonesia sehingga waktu kamu kesini tuh nggak kaget di sini harus ke librarian, kamu harus ke perpustakaan cari ini sendiri, dan itu nggak ada masalah. Semua dikasih sama guru. Kalau misalkan untuk University of Applied Sciences saya untuk cara-cara ke sekolah belajarnya sama juga. Semua sama. Ada memang yang bagian hafal doang. Ada yang bagian dimana kita harus ngerti konsep, kita harus tahu praktikum, terus harus ditranslate ke dalam ujian itu ada. Dalam bahasa Inggris kan ya? Dalam bahasa Inggris tapi semuanya. Dalam semuanya ya. Itu juga berarti pentingnya bahasa ya. Jangan sampai kamu mau di sekolah keluar tapi ternyata bahasamu nggak bagus. Dan maksud aku nggak mau gimana sih, tapi jangan puas kalau kalau misalkan kan orang-orang di sini ada batasnya tuh, TOEFL harus minimum berapa? 500, TOEFL berapa ya? 80 gitu. Enggak. 150. Itu TOEFL yang tahun kapan gitu. Itu TOEFL IBT gitu. TOEFL IBT misalkan 80. Kalau misalkan dapetnya 81 jangan puas karena akan banyak lagi di atas itu. Banyak yang harus lebih susah. Benar. Karena semakin kamu pergi ke tempat lain tuh ternyata yang pintar banyak ya. Iya. Kamu kira pintar di situ, tapi ternyata di sini ada lagi yang lebih pintar kan? Oke. Jadi dunia ini lebar banget ya. Jadi, kayak misalkan batasnya 80, 81 itu just enough to get you in. Tapi belum tentu you bisa yang jadi bekerja dalam situ gitu. Bisa harusnya kalau bisa lebih dari
100 atau 90 juga ya, bagus ya. Paling just do it. Just do the best. Oke. Sekarang apa rencanamu kalau udah selesai dari sini? Aku mau kerja di sini. Mau kerja di sini. Karena aku mau lanjut ke master, tapi master itu tuition fee 15.000 euro per tahun. Nggak sanggup bayar ya. Jadi aku kerja dulu. Oke. Cari beasiswa? Aku kan Jadi kamu makan apa? Gak apa-apa, Rob, nanti diedit. Oke. Back tadi apa? Mau beasiswa? Beasiswa ya. Nggak bisa karena aku udah bachelor di sini. Oke. Jadi karena udah bachelor jadi nggak bisa lagi ya. Kalau mau beasiswa master udah. Kayaknya sih ada sih sebenarnya, tapi kayak 1 atau 2 gitu. Dan selama ini aku nggak pernah nemuin. Aku sendiri nggak pernah nemuin. Jadi biasanya mereka udah kayak langsung cut gitu ya kalau udah tahu kamu dulu. Bahkan nggak di requirements-nya apa namanya harus jelas, harus nggak boleh lulus dari mana gitu. Oke deh. Terakhir pertanyaan. Serisa, buat temen-temen di yang mungkin masih SMA atau SMP yang memang pingin banget punya cita-cita nerusin kuliah di luar negeri gitu ya, meskipun ya belum tentu juga kalau lulusan dalam negeri juga nggak bisa bersaing ya gitu, tapi kan orang boleh punya cita-cita kan. Apa inimu ke mereka? Punya pilihan dulu, tahu apa yang harus dilakukan. Oke, terus maksudnya tahu mau ngapain dalam hal pelajaran, kayak nggak usah spesifik, misalkan harus nggak harus yang disuka. Misalkan kalau ngerasa aku sukanya matematika, tapi aku jelek nilai matematikanya, aku lebih bagus di bahasa Indonesia misalkan gitu. Ya kalau misalkan decide-nya yaudah deh bahasa Indonesia aja, walaupun nggak terlalu suka, tapi aku confident dengan itu, ya nggak apa-apa karena lebih memudahkan juga kan jadinya. Oke. Jadi mungkin itu menarik ya. Karena kan mungkin ada beberapa teman-teman yang kayaknya jurusanku kayaknya yang aku suka nggak terlalu favorit deh gitu kan. Nanti aku kerjanya apa ya, padahal sebenarnya mungkin justru sebenarnya kadang-kadang makin nggak favorit makin banyak lapangan pekerjaannya kan. Kadang-kadang jarang, karena orang yang good at it itu jarang banget ya. Thank you Serisa, good luck ya. Thank you. Sama studinya. Kapan lulusnya? Februari tahun depan karena telat corona. Februari tahun depan karena corona ya. Jadi kamu graduate-nya karena pandemik enggak ya? Belum ya? Tahun lalu. Harusnya kan September ini. Terus tahun lalu itu aku sempat harus internship tapi nggak jadi karena corona. Jadi aku bengong 1 semester. Jadi telat 1 semester. Tapi yang jelas tahun ini udah lulus ya? Februari tahun depan. Februari tahun depan. Thank you banget. Dadah. Ketemu lagi next time di Ngobat ya. Udah. Langsung kata cepet banget. Kata cepet banget tadi, panjang banget ngobrolnya. Kayak tadi ngomongin